Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan terkait game teori dan penjelasan dari hasil output yang sudah kami kerjakan berdasarkan tugas dari penelitian operasional. Nah, di sini saya Silvana Mandawardani dengan NIM D600210135 dan selanjutnya Saya Bilqis Salma Jati, NIM D60021010137. Dan saya Devina Nurul Iza Ihsani dengan NIM D600210139. Oke, lanjut saja. Di sini saya akan menjelaskan materi yang akan dibahas pada penugasan kali ini. Di sini kami akan membahas tentang apa itu game teori atau teori permainan. Nah, game teori itu merupakan suatu pendekatan matematis untuk merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Setiap pemain atau individu atau kelompok mempunyai kemampuan untuk mengambil keputusan secara bebas atau independen dan rasional atau sering disebut sebagai asumsi. Game teori, bahasa Indonesianya yaitu teori permainan atau berkenaan dengan situasi pengambilan keputusan di mana dua pihak atau lebih memiliki kepentingan yang berbeda. Sebagai contoh adalah peluncuran kampanye periklanan bagi produk-produk yang saling bersaing dan perencanaan strategi perang dari tentara yang saling berhadapan. Selanjutnya yaitu dalam teori permainan, kedua pihak tadi biasanya dinamakan sebagai player atau pemain. Masing-masing pemain memiliki sejumlah alternatif strategi, terbatas atau tidak. Berasosiasi dengan setiap pasangan strategi dari dua atau lebih player adalah suatu payoff yang harus dibayarkan oleh seorang player kepada yang lain. Permainan di mana terdapat dua pemain dan jumlah penamaan permainan 0 dinamakan sebagai two-person zero-sum game karena besarnya gain seorang player sama dengan besarnya loss yang dialami oleh yang lainnya. Next. Asumsi dasar di dalam pemilihan strategi oleh tiap-tiap pemain itu yang pertama, para pemain bertindak rasional, dan yang kedua, para pemain memilih strategi terbaik semata-mata untuk dirinya sendiri. Model dalam teori permainan diklasifikasikan berdasarkan jumlah pemain, besarnya keuntungan dan kerugian, serta jumlah strategi. Berdasarkan jumlah pemain, yaitu ada model permainan 2 pemain, 3 pemain, dan seterusnya. Berikutnya model permainan. Berdasarkan besarnya keuntungan atau kerugian, dibedakan menjadi 3, yaitu model permainan jumlah 0 atau zero-sum game. Yang kedua, model permainan jumlah konstan atau constant sum game. Yang ketiga, model permainan bukan jumlah 0 atau non-zero sum game. Berdasarkan elemen permainan dibedakan menjadi berdasarkan elemen permainan, pemain, intelligent opponents atau pesaing atau musuh, strategi, cara yang dilakukan untuk mengalahkan lawan. Berikutnya hasil keluaran, berikutnya payoff matrix atau hasil perolehan dari pemain baris, yang terakhir aturan. Oke, selanjutnya di sini kami akan menjelaskan mengenai soal maupun penyelesaian dari soal yang sudah diberikan pada penugasan penelitian operasional. Selanjutnya akan dijelaskan pertama yaitu oleh Davina. Baik, untuk soalnya yaitu, untuk mengilustrasikan pendekatan pemrograman linear ini, perhatikan kembali variasi 3 dari masalah kampanye politik setelah strategi dominasi 3 untuk pemain 1 dihilangkan. Karena ada beberapa entry negatif dalam tabel hasil yang dikurangi, tidak jelas sejak awal apakah nilai permainan V adalah non-negatif. Untuk saat ini, mari kita asumsikan bahwa V0 dan lanjutkan tanpa melakukan penyesuaian apapun yang dibahas di paragraf sebelumnya. Untuk menuliskan model pemrograman linier untuk pemain 1 pada contoh ini, perhatikan bahwa pitch pada model umum adalah entry pada baris I dan kolom J dari tabel 15.6. Untuk I,
yaitu 1, 2, dan J 1, 2, 3. Model yang dihasilkan adalah Maximize X3. 5X2 min X3 besar sama dengan 0. Min 2X1 ditambah 4X2 min X3 besar sama dengan 0. Kemudian 2X1 min 3X2 min X3 besar sama dengan 0. X1 ditambah X2 sama dengan 1. Yang ditanya dari soal tersebut yaitu nilai maksimum dari X3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bilqis. Oke, kita akan mencari nilai maksimum X3. Yang pertama yaitu terdapat pada tabel ini terdapat beberapa restrictions, terdapat 4, yaitu didapatkan dari persamaan ini, dikonversi ke tabel menjadi seperti ini. Kemudian diketahui maksimum X3 sama dengan 0,18182 atau sama dengan 2/11. Nilai ini didapatkan berdasarkan perhitungan linear programming yang telah dilakukan secara manual. Setelah itu, kita akan mencari LE dan LD. LD di sini didapatkan dari terdapat nilai 0001 didapatkan dari ini persamaan ini lebih dari sama dengan 0001. Selanjutnya nilai LE. LE didapatkan dari didapatkan dari 1 dikali X3 ditambah 0 kali X1 tambah 5 kali X2 tambah minus 1 dikali 0. Setelah itu bisa kita drag ke bawah dan setelah itu kita akan mencari nilai-nilai variabel X1, X2, dan X3. Caranya yaitu dengan menggunakan Excel Solver dengan cara pada menu bar ini pilih data, kemudian solver, lalu di bagian set objektif kita pilih yang maksimum X3-nya yaitu 0,18182 atau 2/11 ini. Setelah itu kita akan memaksimumkan nilai yang akan dicari. Jadi dipilih nilai yang maksimum. Setelah itu changing variable cells ini didapatkan dari pemilihan X3, X1, dan X2. Setelah itu subject to the constraints ini didapatkan dari LE. Oke, akan saya contohkan. Misalnya, add LE lebih dari sama dengan LD, kemudian di-add. Sehingga akan didapatkan constraint seperti ini sejumlah 4, yaitu sama-sama ini sejumlah 4. Setelah itu, jangan dicentang bagian make constraint-nya, dan select a solving-nya, pilih CRG nonlinear, setelah itu klik solve. Nanti akan didapatkan nilai X1, X2, X3. X1 sebesar 0,63636, X2 sebesar 0,36364, dan X3 sebesar 0,18182. Berikutnya nilai LE didapatkan minus 1,6364, 4,44E min 16, kemudian minus 2,20E minus 16, dan yang terakhir 1.
Mungkin cukup dari presentasi yang kami sampaikan. Dalam penugasan penelitian operasional ini, banyaknya kesalahan kata maupun kekurangan yang kami sampaikan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.